Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 359 Sulit berurusan denganku. Terdengar suara dentang dari pedang patah yang jatuh ke tanah, dan setengah dari pedang itu jatuh di depan 11 pendekar pedang sekte Feng Yun lainnya. Suara ini memecah kesunyian pemandangan, namun sangat mengejutkan mereka masing-masing. Sekarang, apakah kamu ingin melanjutkan atau segera pergi? Henry bertanya dengan suara dingin. Jika ini awalnya, mereka tidak akan pernah mempedulikannya, dan bahkan akan menganggapnya konyol. Sekarang, ketika saya mendengarnya, ada kegugupan dan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di telinga saya. Mata 11 orang semuanya memandang pendekar pedang berbaju putih yang pertama menyerang. Dia tidak diragukan lagi adalah yang paling ahli dalam seni bela diri di antara mereka dan juga pemimpinnya. Dia mematahkan pedang dengan tangan kosong. Ini membutuhkan kekuatan internal seperti apa yang bisa dicapai? Hai, sebuah suara terdengar di udara, dan pendekar pedang patah memegang dua belati lagi di tangannya, dan dia membuat postur menyerang dengan kedua tangannya. Dia bergerak, dan 11 orang lainnya juga bergerak pada saat yang sama. Suara pedang tajam yang membelah langit terdengar satu demi satu. Cahaya bulan menyinari tubuh pedang yang dingin, memancarkan cahaya redup. Henry berdiri di sana, tidak bergerak, tetapi dengan kewaspadaan tinggi di matanya. Awalnya, dia ingin menggunakan gerakan itu sekarang untuk memperingatkan semua orang agar mundur. Tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka tidak akan takut dan ingin bertarung sampai akhir. Ini membuatnya semakin tertarik pada orang-orang dari sekte Feng Yun, layak untuk itu menghormati. Si Yi, yang sedang duduk di dalam mobil, dengan bersemangat mengambil ponselnya dan mulai mengambil gambar dan video dari adegan tersebut. Ini adalah kesempatan langka, dan terlihat lebih nyata dan menarik daripada yang ada di TV dan film mungkin, melewatkannya. Ketika orang-orang dari sekte Feng Yun melihat Henry berdiri di sana dengan mata jernih dan tenang, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia, mereka menjadi semakin ragu-ragu. Tiba-tiba, pendekar pedang pertama mengambil langkah ke depan dan dengan cepat memperpendek jarak antara dia dan Jia Ximiao. Belati itu menembus langit dan menyerang dengan cepat dari jauh ke dekat. Henry membuat sedikit kesalahan dan menghindar. Telapak tangannya seperti cambuk, dan dia melesat langsung ke pergelangan tangan pendekar pedang itu. Sebagai seorang dokter, ketika Henry menyerang dengan tangan kosong, ia selalu memilih titik akupuntur di tubuh manusia. Serangan ini mengenai titik Senmen di pergelangan tangan dan meridian jantung Shaolin di tangan tubuh manusia. Jika dia memukulnya kali ini, separuh lengan pendekar pedang itu akan mati rasa, dan belatinya akan jatuh ke tanah. Bagaimanapun, pendekar pedang itu adalah ahli seni bela diri tingkat 12, dan keterampilan seni bela dirinya tidak biasa. Dia membalik pergelangan tangannya, mengangkat bilah pedang, dan menyapu lengan Henry. Gerakan pedangnya cepat dan sigap, serta cukup mendominasi. 11 orang yang tersisa juga menusuk berbagai bagian vital tubuh Henry dengan pedang panjang di tangan mereka. Serangan mereka tajam dan ganas, dengan aura membunuh seseorang dengan satu pedang. Mereka mengira selama Henry mengelak sedikit, mereka akan segera memanfaatkan situasi tersebut,
Serangan pedang panjang akan seperti matahari terbenam di sungai yang panjang. Pedang demi pedang demi pedang, tidak memberi Henry ada kesempatan untuk bernapas. Perhitungan mereka bagus, tetapi yang tidak mereka duga adalah Henry melompat ke udara, melompat ke depan, dan mendarat di belakang mereka. Pendekar pedang ini bergegas maju dalam kerumunan. Faktanya, Henry bisa terbang ke dalam mobil dan melarikan diri. Namun, dia tidak ingin melarikan diri. Orang-orang ini tahu di mana dia tinggal. Jika dia melarikan diri, mereka hanya akan terus mengganggunya. Itu juga akan membuat istrinya Maryam khawatir. Faktanya, yang terpenting adalah Yi melarikan diri dengan mobil. Bagaimana jika orang-orang itu mengetahui di mana dia tinggal dan membawanya pergi serta mengancamnya? Meskipun dia terlihat lebih jelek, setidaknya mulut kecilnya membuatnya merasa nyaman saat ini. Orang baik selalu memikirkan orang lain. Dia, Henry, adalah seorang dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa dan tentu saja seorang dokter dengan etika medis yang tinggi. Oleh karena itu, dia harus menjadi orang yang memiliki prestasi tertinggi. Henry mendarat di tanah dan berbalik dengan cepat, seperti seekor harimau yang berlari menuju sekawanan serigala. Meskipun serigala ini ganas, mereka tidak terlalu menakutkan di matanya. Kedua tangan dengan cepat diayunkan, tetapi bukannya jarum perak, melainkan kepalan tangan. Mengikuti bayangan kepalan tangan, orang-orang terus mendengus dan meratap, bahkan ada yang terjatuh jauh. 1000 gajah kembali ke asal. Ini pertama kalinya Henry menggunakannya sejak ia menguasainya. Ini adalah seperangkat formula tinju yang dibuat khusus oleh dokter hantu berdasarkan formula rahasia Kian Fish, dikombinasikan dengan keterampilan medisnya sendiri, dan bertujuan untuk mengubah ribuan jarum menjadi satu. Esensinya adalah menjaga satu pikiran dan menggunakan ribuan ilusi untuk mengepalkan tangan, yang dapat merespon ribuan perubahan dalam sekejap. Henry tidak pernah menggunakannya saat melawan orang lain. Sekarang dia menggunakannya saat menghadapi serangan dari setidaknya 6 master seni bela diri level 12 dan 6 master lainnya. Retak, kresek, Henry mengerahkan kekuatan tinjunya secara ekstrim, dan kekuatan internal bekerja di tangannya. Dia tidak takut dengan pedang dan belati mereka. Seberapa menakutkannya ini, menerbangkan pedangnya dan menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Tapi sekarang, hal itu terjadi dengan jelas di depan mata mereka, dan mereka tidak dapat mempercayainya meskipun mereka menginginkannya. Satu demi satu pendekar pedang jatuh. Ini bukan jalan yang harus ditempuh, bukan? Pendekar pedang terkemuka menikam belati itu beberapa kali berturut-turut, meredakan situasi untuk sementara, dan berteriak, "Semuanya, tolong berhenti main-main, ayo membentuk lingkaran dan membunuh bersama." Pedang yang sama terhunus. Tadi, pedang itu terhunus secara acak. Tapi sekarang pedang itu terhunus dalam lingkaran. Jadi tingkat kematiannya secara alami berbeda. Begitu banyak orang mengepung Henry, saling menusuk seperti ini, bilah pedang berkedip-kedip, dan gerak maju dan mundur satu sama lain telah direncanakan. Hal ini membuat Henry semakin terkejut orang-orang di belakang mereka. Bakat jelas merupakan bakat terbaik yang dibutuhkannya. Betapa hebatnya jika ini mengikutiku, keluarga Sen, Bang Tianyi, dan kedua raja bukanlah omong kosong di hadapannya.
Adapun burung murai itu, jika berani datang, biarlah mereka memotong sayapnya dengan pedang. Henry telah mengambil keputusan, jadi dia secara alami berhenti melakukan serangan mematikan, dan malah mulai dengan sengaja menanganinya untuk memeriksa seni bela diri mereka. Anda tidak akan tahu sampai Anda mencobanya. Semakin banyak Anda mencobanya, semakin Anda menyukainya. Kuak, Henry tiba-tiba tertawa gembira. Orang-orang yang berkelahi tercengang oleh tawanya. Untuk sesaat, tubuh Henry dengan cepat melewati mereka. Kedua belas orang itu merasa tubuh mereka mati rasa, dan pedang atau belati di tangan mereka langsung jatuh ke tanah. Apakah kamu masih bertarung? Henry memandang kedua belas orang di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Kamu? Pendekar pedang terkemuka ingin berbicara, tetapi tiba-tiba benda hitam dimasukkan ke dalam mulutnya. Yang lain sedikit gugup ketika melihat obat diminum, tetapi Henry sudah berjalan mendekat, membuka mulut dan memasukkan pil ke dalamnya. Setelah meminum racun, kembalilah dan bersiap untuk dikuburkan. Henry bertepuk tangan dan berkata sambil tertawa. Kedua belas orang itu saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Crash! Perut mereka keroncongan, dan jantung mereka bergetar. Bab 360 Pria yang Bow. Henry mengabaikan mereka dan berjalan kembali ke mobil. Ketika dia melihat Si sibuk dengan ponselnya, dia tersenyum dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Kirimkan ke WeChat Moments," kata Si sambil tersenyum. "Apa itu WeChat? Apa itu momen?" Henry bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia hendak menyalakan mobil. "Apa?" Si menatap Henry seolah dia sedang melihat monster. Senyuman di matanya penuh kebanggaan. Ternyata orang ini tidak maha kuasa. Sebenarnya ia memiliki sisi cuek sehingga ia bahkan tidak mengetahui hal-hal yang paling populer saat ini. Henry menatap tatapan sombong di matanya dan merasa sangat tidak senang. Dia tidak mengatakan apapun ketika bertanya padanya, tapi dia sengaja berpura-pura mempermasalahkannya. Dia sangat menghina dan ingin menyalakan mobil dan pergi. "Sayang, berikan aku ponselmu." Setelah Si mengatakan itu, dia sudah memasukkan tangannya ke dalam saku celananya untuk mengeluarkan ponselnya. Wajah Henry langsung menjadi gelap. "Keluarkan saja, kenapa masih menyentuhnya di mana-mana?" Si merasa sangat bangga saat melihat Henry menangis. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengklik aplikasinya. Oh, tidak ada WeChat. Dia segera mengklik internet dan mulai mengunduh. Dia segera menginstal WeChat dengan bantuan dan menambahkan teman pertamanya. "Suamiku, ini yang terjadi. Aku hanya mencintaimu. Di atas adalah aku. Kali pertamamu diberikan kepadaku." Setelah Si selesai berbicara, dia tersenyum lebih bahagia. "Oh, apa maksudmu aku memberikannya padamu untuk pertama kalinya? Saya tidak memberikannya kepada siapapun untuk pertama kalinya, oke?" Melihat ekspresi tak berdaya Henry, dia sangat bangga. "Sayang, lihat, klik di sini untuk mengirim teks, klik di sini untuk mengirim suara, dan dengan cara ini kamu dapat mengirim foto." Si mulai mengajar Henry dengan serius. "Wow, kenapa baunya sangat busuk?" Si tiba-tiba berseru. Henry teringat bahwa ia baru saja memberikan obat diare kepada ke-12 orang tersebut dan menyuntikkan titik akupuntur. Diperkirakan obatnya sudah bekerja. Berbalik,
Dia melihat 12 orang berdiri di sana dengan wajah memerah. Bagian belakang celananya berwarna-warni, dan ada air kuning yang menetes dari celananya. Mereka segera menyalakan mobil, menginjak pedal gas dan pergi, khawatir akan hal itu sakit dan muntah jika ditunda sebentar. Mobil Henry melaju sejauh puluhan meter, dan tiba-tiba berbelok tajam dan kembali. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari 12 orang itu, dia menghentikan mobilnya dan melambaikan tangannya. Ke-12 orang itu dapat bergerak seketika, tetapi celana mereka langsung jatuh. Mereka saling melirik celana masing-masing. Warna putih yang selama ini mereka banggakan berubah menjadi warna kuning kehijauan, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Dia segera berlari ke mobil dan mencoba pergi, tetapi ternyata semua rodanya kempes. Ambil celanamu dan lari. Ada sebuah taman 200 meter jauhnya dengan air di dalamnya. Setelah Henry selesai berbicara, dia tertawa dan pergi. Pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di jalan. 12 orang, mengenakan pakaian putih dan celana panjang putih, seharusnya cantik dan natural, tetapi mereka malah dipenuhi bau busuk dan celana mereka penuh dengan kotoran tangan. Membunuhku, bukan kamu, sudah menunjukkan belas kasihan. Jika aku tidak memberimu pelajaran, apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh? Mata Henry berkilat tajam, dan dia siap untuk bertemu lagi lain kali. Didi, terdengar bunyi bip 2 kali dari ponsel Henry. Si mengeluarkan ponselnya dan melihat ada teman WeChat yang ingin menambahkannya. Ketika dia melihat bahwa pesan yang dikirim berasal dari Yanti, dia langsung menolaknya. Henry tidak mengetahui hal ini. Dia sedang berkonsentrasi mengemudi dan ingin mengirim Si kembali ke sekolah. Sekarang dia mabuk. Dia baik-baik saja, tebak orang gila ini benar-benar bisa memperkosanya. Dalam perjalanan ke sini, bahkan sangat menakutkan untuk bisa melakukan semua hal ini. Namun, ini sangat nyaman. Saya tidak menyangka akan mendapatkan kenikmatan seperti itu lain kali. Nada dering ponsel yang menyenangkan berbunyi. Saat Henry hendak menjawabnya, Si sudah menjawab, "Halo, saya di dalam mobil bersama suami saya. Tidak nyaman untuk menelepon sekarang. Silakan menelepon lagi nanti." Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon dengan senyum menawan di wajahnya. "Siapa yang menelepon?" Henry bertanya sambil mengambil ponselnya untuk melihat siapa yang menelepon. Saat ini, telepon berdering lagi. Kali ini Si tidak menjawabnya sama sekali dan menutup telepon. Henry mengulurkan tangan untuk mengambil telepon itu, tetapi Si mengambilnya dari kejauhan dan menolak memberikannya kepadanya. Telepon berdering lagi. Kali ini Si menjawab panggilan itu, "Oh, suamiku, mohon bersikap lembut." Sebuah suara aneh berteriak, dan Henry sangat ketakutan sehingga dia segera mengerem. Tubuh Si adalah inersia dan dia tidak memegang telepon dan terbang keluar. Untungnya, Henry bereaksi dengan cepat dan mengangkat telepon. Ketika dia melihat orang yang menutup ide penelepon adalah Yanti, dahinya tiba-tiba ditutupi garis hitam, dan dia menatap Si dengan mata marah. Si tidak menyangka Henry akan begitu marah, tetapi dia tidak mau mundur. Dia menegakkan tubuhnya, menatap Henry dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat wanita cantik? Jika kamu menyukainya, aku akan menunjukkannya padamu." Setelah mengatakan itu,
Dia mengulurkan tangan dan mulai membuka kancing bajunya. Henry menyatukan jari telunjuk dan jari tengah kirinya dan menyentuhnya sedikit. Si Yi segera duduk dan tidak bisa bergerak. Berhentilah main-main denganku, kesabaranku terbatas, dan banyak hal terjadi padaku hari ini karena kamu. Aku akan mengirimmu kembali ke asrama sekarang. Beri aku istirahat yang baik, dan jangan ganggu aku jika kamu tidak ada hubungannya di masa depan. Henry marah. Itu pertama kalinya aku marah pada Si Yi. Hehe, hehe. Si Yi tiba-tiba tertawa. Mengapa kamu tersenyum? Henry bertanya sambil memelototinya. Henry, kamu memanfaatkanku hari ini, dan sekarang kamu mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu masih bukan laki-laki? Kata Si Yi sambil mencibir. Keuntungan apa yang aku ambil darimu? Henry bertanya secara naluriah. Oke, karena kamu sangat tidak tahu malu. Aku akan dibutakan. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menyelesaikan masalah denganmu di masa depan. Si Yi juga sangat individual. Setelah berbicara, dia menutup matanya tanpa melihat atau mengucapkan sepatah kata pun. Henry menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hal yang paling menyakitkan baginya saat ini adalah wanita di sekitarnya, yang sangat membuatnya kesal. Saya menyalakan mobil dan langsung menuju Universitas Pengobatan Tradisional Jawa Bandung dan tiba di Gedung 2. Henry membawa Si Yi keluar dari mobil dan hendak naik ke atas ketika dia tiba-tiba berhenti. Di musim panas, ketika hampir waktunya mematikan lampu dan pergi tidur, Anda bisa melihat sosok-sosok berkedip di dalam. Dia tidak boleh melonggarkan titik akupunturnya sekarang. Kalau tidak dia pasti akan menjadi gila. Henry sedikit khawatir. Apa yang harus dia lakukan? Tepat ketika dia merasa tidak berdaya, seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di hadapannya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hei, cantik. Begitu suara Henry keluar, mata gadis-gadis yang keluar masuk langsung menatapnya. Bertanya-tanya siapa kecantikan yang dia bicarakan. Bersambung.